Bab 73. Renata tersenyum sumringah melihat pantulan wajahnya di cermin. Ini hari yang paling ditunggunya, hari pernikahannya. Kebaya putih itu terlihat anggun membalut tubuh rampingnya, dengan riasan mewah yang membuat aura kecantikannya semakin terpancar. Juga tatanan rambut yang indah, menyempurnakan penampilannya. Renata, keluarga Daniel sudah datang, ujar Ibu Rini, masuk ke dalam kamar hotel. Kamu cantik sekali Inak, puji sang ibu. Kak Rena cantik sekali, puji juga Sasi, merasa sangat bahagia karena sang kakak sudah menemukan kebahagiaannya. Terima kasih. Renata tersipu, raut bahagia terpancar jelas di wajah cantiknya. Ya sudah, sekarang kita temui Daniel. Ibu Rini dan Sasi menuntun Renata ke ballroom hotel tempat acara tersebut dilangsungkan. Tampak Daniel yang sudah menunggunya, duduk di hadapan sang penghulu juga para tamu yang sudah memenuhi ruangan. Renata mengulum senyum seraya tertunduk malu, saat pandangan Daniel terpaku padanya. Daniel pun tampak gagah dengan pakaian adat yang membalutnya. Kalian siap? Tanya sang penghulu. Keduanya mengangguk pelan. Danila menjabat tangan sang penghulu yang menuntunnya untuk mengucapkan ijab kabul. Dengan lantang dan dalam satu tarikan nafas Daniel mengucapkan ijab kabul. Semua terlihat lega, termasuk Renata. Tidak dapat menutupi perasaan bahagianya, dengan takjim mencium punggung tangan pria yang sudah menjadi suaminya itu, dibalas kecupan hangat di dahinya. Pernikahan hari itu berjalan lancar, keduanya larut dalam kebahagiaan, sampai pesta itu berakhir. Daniel menuntun Renata ke dalam kamar hotel. Renata terperangah, saat Daniel membuka daun pintu itu perlahan, memperlihatkan kamar hotel yang dihias cantik khas pengantin baru. Kamu suka? Renata mengangguk pelan, senyumnya terus merekah. Aku mandi dulu ya, ujar Renata merasa tidak nyaman dengan gaun pengantin yang masih dikenakannya. Ya, Renata pun segera membersihkan dirinya, lalu Daniel juga membersihkan dirinya. Setelah mengenakan piyama, Renata duduk bersandar di ranjang. Kenapa kepalaku sakit? Gumam Renata memijat pelan pelipisnya. Sayang, panggil Daniel keluar dari kamar mandi. Renata pun dibuat tak berkedip melihat Daniel yang bertelanjang dada dan hanya handuk yang melilit di pinggangnya. Kamu sudah mengantuk? Tanyanya, berjalan ke arah lemari, mengenakan pakaiannya. Aku. Renata mendadak gugup saat Daniel berjalan ke arahnya, duduk di hadapannya. Kamu sudah mengantuk? Tanyanya kembali melihat wajah Renata yang tampak lelah. Tidak, aku buatkan kopi ya. Boleh. Daniel tersenyum. Renata segera membuatkan kopi yang tersedia di hotel. Renata mengaduk kopi itu seraya melamun membayangkan apa yang terjadi setelah ini. Ini malam keduanya. Aduh, kenapa pusing sekali? Renata kembali merintih merasakan kepalanya yang tiba-tiba terasa pusing. Ia pun segera berjalan ke arah Daniel yang masih duduk di tepi ranjang. Namun kepalanya tiba-tiba kembali terasa sakit. Sayang, kamu kenapa? Tanya Daniel melihat Renata yang menghentikan langkahnya seraya memejamkan matanya. Kamu kenapa? Daniel yang panik pun segera menghampiri istrinya itu. Tidak tahu mas, kepalaku sakit, keluh Renata. Daniel mengambil segelas kopi yang masih dipegang Renata, meletakkannya di atas nakas. Ya sudah, kamu istirahat ya. Dengan penuh perhatian Daniel menuntun Renata ke ranjang dan membaringkannya di sana. Mas, panggil Renata, menatap Daniel yang duduk di sisi ranjang. Ya sayang, maaf ya mas, aku malah tidak enak badan, ujar Renata. Ini seharusnya menjadi malam pertamanya. Tapi entahlah, Renata justru merasa kepalanya pusing, dan tubuhnya terasa gitu lemas. Kamu tidak perlu minta maaf, balas Daniel. Tapi kamu tidak marah mas?
Tanya Renata kembali. Mengerti sebagai pria normal pastilah Daniel juga mengharapkan malam ini akan menjadi malam yang indah untuknya. Kenapa aku harus marah? Sudah lebih baik kamu istirahat ya, balas Daniel berusaha mengerti. Renata pasti lelah dengan pesta pernikahan hari ini. Tapi Mas, Daniel menempelkan jemaria di bibir ranum Renata. Aku lebih bahagia jika melihatmu baik-baik saja, sela Daniel. Terima kasih ya Mas. Renata tersenyum haru. Dengan sikap lembut yang selalu ditunjukkan suaminya itu, Daniel memeluknya sepanjang malam. Sayang, ayo cepat, panggil Daniel. Pagi ini mereka akan sarapan bersama keluarga Daniel juga keluarga Renata. Iya Mas, aku sudah siap. Renata menghampiri Daniel. Keduanya pun segera menuju resto yang berada di hotel tersebut. Sayang, ujar Ibu Rini melihat kedatangan pasangan pengantin baru itu. Sudah ada orang tua Daniel dan juga Sasi di sana. Mereka menyantap sarapan bersama dengan penuh kehangatan. Renata tidak banyak bicara. Ia kembali merasakan kepalanya yang terasa pusing. Namun sebisa mungkin ditahannya. Aku ke toilet dulu ya. Renata berdiri dari duduknya, hendak menuju toilet namun baru beberapa langkah rasa sakit itu semakin mencengkram. Renata tidak bisa lagi menahannya. Padangannya mulai buram dan perlahan menjadi gelap. Hanya terdengar samar suara Daniel yang memanggil namanya. Renata, teriak Daniel yang melihat dengan jelas Renata yang tiba-tiba pingsan. Daniel bergegas menghampiri Renata. Orang tuanya, Ibu Rini dan Sasi pun panik. Mereka segera membawa Renata ke rumah sakit. Daniel masih terduduk di kursi tunggal, memandangi dengan cemas Renata yang belum sadarkan diri. Sayang, Daniel tersenyum lega melihat Renata yang perlahan membuka matanya. Pandangan Renata yang semula buram perlahan menjadi jelas. Ia menatap bingung dirinya yang juga terbaring di rumah sakit. Kenapa aku di sini? Kamu pingsan nak, jawab Ibu Rini. Pingsan. Renata kembali teringat jika sebelumnya ia merasakan sakit yang teramat di bagian kepalanya. Maaf aku sudah merepotkan kalian. Sambung Renata merasa tidak enak pada orang tuanya juga orang tua Daniel. Kamu ini ngomong apa? Sudah lebih baik sekarang kamu istirahat, sahut Papa Daniel. Iya benar Renata, kamu enggak usah mikir macam-macam, timpal Ibu Mita. Dokter pun belum mendiagnosis sakit apa yang diderita Renata. Namun Renata tidak mau ambil pusing. Ia berpikir ini hanyalah sakit kepala biasa. Namun dokter memintanya untuk opname beberapa hari. Renata awalnya menolak namun Daniel membujuknya. Sampai Renata pun menurut. Mas, panggil Renata pada Daniel yang masih setia menjaganya di rumah sakit. Ya sayang. Kenapa, Mas? Maaf ya, ucapnya kesekian kali. Renata merasa sangat bersalah. Ini hari-hari pertamanya menjadi pasangan suami istri. Seharusnya ia menyenangkan suaminya. Tapi ia justru membuat Daniel harus menemaninya di rumah sakit. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Tapi Mas, besok dokter sudah memperbolehkanmu pulang, sela Daniel. Jadi tidak usah memikirkan hal lain. Sambungnya, meraih telapak tangan Renata, meremasnya lembut. Keesokan harinya Renata diperbolehkan pulang. Renata tentu senang dan merasa kondisinya sudah kembali membaik. Mas, kita mau kemana? Tanyanya pada Daniel yang melajukan mobilnya bukan ke arah rumah orang tuanya, ataupun orang tua Daniel. Nanti kamu juga tahu. Daniel tersenyum misterius. Sekarang tutup matamu. Pintanya di sela-sela perjalanan mereka. Tutup mata. Renata mengeritkan dahinya tidak mengerti. Ya, tutup saja.
pinta Daniel kembali. Renata pun menurut ia menutup matanya, sampai Daniel memberhentikan mobilnya, lalu menuntunnya keluar. "Mas, ini di mana?" tanya Renata penasaran. "Masih menutup matanya. Sekarang buka matamu," bisik Daniel. Renata perlahan membuka matanya. Ia dibuat tercengang tak percaya melihat rumah megah yang berdiri kokoh di hadapannya. "Ini rumah yang akan kita tempati sekarang. Kamu suka?" Renata semakin terharu mendengar apa yang diucapkan Daniel. "Aku suka sekali." Senyum Renata semakin sumringah, tidak menyangka Daniel menyiapkan hal ini untuknya. Daniel meraih tangan Renata, mengajaknya masuk ke dalam. Rumah itu sudah tampak rapi dan tak kalah megah. "Aku sudah merapihkan pakaianmu," sambung Daniel, membuat Renata tidak bisa berkata-kata. Ia memeluk erat suaminya itu. "Makasih ya Mas," ucapnya haru. Hari itu merasa kondisinya sudah membaik. Renata pun merapihkan sedikit rumah baru itu. "Kamu istirahat saja sayang. Kamu harus banyak istirahat," ujar Daniel melihat Renata gitu semangat mendekor ulang beberapa furnitur di rumah tersebut. "Tidak Mas, aku sudah sehat," Renata meyakinkan. Tidak lama ia masuk ke kamarnya. Renata kembali dibuat tersenyum melihat beberapa kelopak bunga yang berhamburan di ranjangnya. "Seperti pengantin baru saja," gumam Renata masih dengan senyumnya. "Kamu suka?" tanya Daniel melihat Renata yang terus mengulung senyum melihat sekitarnya. Renata mengangguk. "Suka," jawabnya duduk di ranjang mengambil kelopak bunga di ranjang seraya mencium aromanya. "Baguslah kalau kamu suka." Daniel duduk di sampingnya mengusap pipi mulus Renata. Aku ingin mandi dulu." Renata yang merasa gugup segera berdiri dari duduknya. Daniel menarik pergelangan tangan Renata, hingga dirinya terduduk di pangkuan pria yang sudah sah menjadi suaminya itu. "Mas," ucapan Renata terhenti merasakan bibir Daniel yang sudah mencium punggung mulusnya yang terbuka. "Aku menginginkannya sekarang," bisik Daniel dengan suara paraunya. "Aku ingin mandi dulu," ujar Renata merasakan bibir lembab Daniel masih menciumi punggungnya yang terbuka. "Ya sudah, aku tunggu di sini." Daniel menghentikan aktivitasnya. Renata segera berdiri dari pangkuan Daniel, bergegas menuju kamar mandi. Renata menatap pantulan wajahnya di cermin toilet seraya menghembuskan nafasnya dalam-dalam. Walau ini bukan pengalaman pertamanya bercinta, tapi Renata merasa sangat gugup.